Oke, selamat malam kakak-kakak semuanya. Izin share screen ya kakak. Kedengaran suara saya Kak Rus? Oke, terima kasih. Dengar Kak, dengar. Oke, baik kakak-kakak sekalian, kita berjumpa kembali di Jimit kita, tetap maya kita yang ke-11. 11 kalau tidak salah, ya masih membersamai sama kita. Ya, kita termasuk kelas yang aktif semua di laporan. Semoga nanti pada saat tatap muka di hari Minggu sampai hari Sabtu kita bisa hadir semua dan membersamai semua kegiatan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, baiklah kakak-kakak sekalian, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, masih tetap ya kakak-kakak, kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Tetap kita pembelajarannya di modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, kakak-kakak, pembelajaran 1 dan 2 sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak selama 2 JP kita limitnya, berarti kita mulai jam 8 lewat 5 menit, nanti habisnya jam tengah 9 lewat 5 menit juga kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Halo kakak-kakak. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman ataupun temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, nanti kakak-kakak kita akan dibagi roomnya, breakout roomnya. Jadi di situ nanti kakak-kakak akan membahas mengenai referensi-referensi terkait mengenai pembelajaran 1 dan 2. Apa itu? Ya tadi itu mengenai penyajian tugas gerak kita kakak-kakak di dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikan kita. Nanti di situ kakak-kakak bisa saling berbagi pengalaman, ya kan? Jadi nanti itu dituangkan dalam sebuah Google dokumen. Nanti itu nanti ada salah satu dari kakak-kakak yang akan mengetik hasil pemikiran dari kakak-kakak sekalian pada saat nanti saya bagi roomnya untuk berdiskusi kakak-kakak. Nah, agenda kita sesi ini kakak-kakak, yang pertama yaitu seperti yang tadi saya bilang, berburu referensi ini bukan hanya seperti buku, pengalaman juga referensi kakak-kakak, pengalaman kakak-kakak juga bisa dituangkan dalam pertanyaan yang nanti akan saya bagikan kakak-kakak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak, ya kan? Setelah berburu referensinya, kita berbagi, ya nanti itu ada ruang presentasinya, nanti kita akan sediakan untuk kakak-kakak saling berbagi. Kemudian yang ketiga adalah refleksi kakak-kakak sekalian. Nah, di sini kakak-kakak kita review singkat materi P1 dan P2. Nah, di sini dipersilakan kakak-kakak yang ingin menyampaikan apa yang telah diketahui mengenai pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang telah kita lalui sebelumnya kakak-kakak. Dipersilakan kakak-kakak. Kak Rina, boleh Kak Rina? Nanti aja dulu Kak. Oke Kak Rus, boleh Kak Rus? Review singkat materi, singkat aja review. Kemarin kita ada pakai gerakan,
Apa yang dari kita dapat di pembelajaran 1 dan 2? Ada Maksudnya untuk materi yang di 21 ini, Kak? Atau ya, yang udah? materi kita yang di 2.1, Kak. Yang mengenai Zoom kita kan ada 3 JP kemarin. Iya. Yang ada tentang pembelajaran yang efektif, pengalaman yang efektif. Ayo coba ceritakan, Kak. Oke, untuk yang Zoom yang pertama, yang 3JP pertama itu kita bahas tentang pengalaman mengajar ya. Pengalaman mengajar yang kita alamin, bagaimana kita yang kita alami, kendala-kendala apa. Baru yang kemarin kita melakukan ada 3 semalam ya, yang akan kita, yang kayak kami kemarin kelompok 2 kita diminta untuk apa yang paling penting semalam kan. Kalau kami kemarin penyajian bagaimana penyajian materi ke anak-anak. Kayak kemarin kan buat penyajian yang menarik, materi yang benar-benar siap untuk disampaikan ke anak-anak agar menarik perhatian, minat peserta didik itu. Karena kan peserta didik ini perhatian dan minat peserta didik itu. Jadi tindakan apa, cara apa yang kita lakukan supaya anak-anak itu tertarik, berminat untuk mengikuti pelajaran kita. Itu aja, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kakak Rusmi Naria Malau. Berarti nggak sia-sia ya. Berikan untuk dulu kakak-kakak sekalian. Masih mengingat dengan jelas. Nanti ini akan kita tampilkan di tatap muka kakak-kakak. Oke, lanjut saja kakak-kakak sekalian. Terima kasih Kak Rus. Oke, Kak. Nah, ini kakak-kakak, kita masuk ke tahap yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi sebelum-sebelumnya kan kita sudah mempelajari pembelajaran yang efektif itu 9 aspek pembelajaran yang efektif, kemudian 4 kriteria pengalaman mengajar yang efektif. Nah, kemudian dilanjut lagi di tatap maya yang kedua, kita belajar tentang bagaimana berpihak kepada peserta didik, baru penahapan konten, dan yang terakhir adalah menggunakan cue ataupun isyarat dalam pembelajaran. Jadi baiklah kakak-kakak, kita lanjut saja. Nah, ini dia kakak-kakak tugasnya. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok nantinya kakak-kakak sekalian. Yang kedua, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJO kakak-kakak. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nanti saya akan kirim kakak-kakak. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja selama 40 menit kurang lebih kakak-kakak. Kemudian yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke room. Oke, selamat datang Kak Ronald. Oke, tadi tugasnya ini Kak Ronald, nanti kita dibagi tugas menjadi 3 kelompok, apanya kelompoknya. Nanti di situ kita tuliskanlah apa yang ingin kita letakkan di jawabannya itu mengenai praktek pengajaran kita di lapangan ya Kak Ronald. Jadi nanti lembar kerjanya akan saya kirimkan ke room kakak-kakak masing-masing. Nanti di sini kita sudah ada yang bergabung 14 orang ya, 13 orang. Oke, ini hadir semua ini. Nanti di sini akan dibagi kelompoknya kakak-kakak ya. Oke, mungkin langsung saja kakak-kakak sekalian. Boleh di screenshot dulu ini kakak. Nah, ini dia berbagi. Oke, bentar ya kakak-kakak, saya akan buka breakout room-nya.
Oke, silakan kakak-kakak masuk ke roomnya masing-masing.
Ampunin, ampunin papa ini dah.
Pak, Kak Pramadani terlempar ya Kak? Baru Atau masuk. belum masuk ya? Bentar ya Kak. Iya, Kak. Sabar ya Kak. Silakan join Kak. Kak Pramadani, Kak Dani.
Aku hajar nanti kau ya.
Kak Eva.
Oke, selamat datang kembali kakak-kakak sekalian yang telah tadi dibagi ke tempat tugasnya di breakout room masing-masing. Ini ada 7 orang nih, yang lainnya masih belum masuk ya kakak-kakak ya. Kita tunggu sebentar ya kakak. Apakah mereka keluar? Oke, kita lanjut saja kakak-kakak. Oke, yang ke tahap kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Bolehlah kita mulai dari kelompoknya Kak Rusmina. Dipersilakan Kak Rus untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok Kak Rusmina, dipersilakan. Terima kasih. Tunggu Kak, Kak Rina tadi yang ngetik Kak, belum. Mana Kak Rina ini? Oke, kita tunggu ya. Belum masuk Kak Rinanya. Belum masuk. Oke. Belum datang Kak Rinanya. Bolehlah kelompoknya Kak Ronald, breakout 2. Masih di perjalanan dia. Dipersilakan. Oke Kak, saya share screen ya Kak. Ya Kak Irma. Silakan Kak. Izin off kamera ya Kak, soalnya sinyal jelek Kak. Siap Kak. Kelompok yang lain diharapkan memperhatikan apa yang menjadi hasil diskusi dari kelompok breakout 2 ataupun kelompok Kak Ronald dan tim. Ya, kami dari kelompok 2 dengan Irma, saya sendiri, berikutnya Kak Ronald, Nurika, Aldi, dan Pak Bahrul. Kak Bahrul. Untuk soal pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Menetapkan tanda atau prosedur yang jelas dan konsisten di dalam kelas sangat penting untuk menciptakan kelas atau lingkungan belajar yang terarah seperti 1. Tanda visual, contohnya yaitu gambar tangan terangkat untuk meminta izin berbicara atau warna hijau untuk menandai tugas yang sudah selesai. 2. Prosedur rutin, buatlah prosedur yang jelas untuk kegiatan sehari-hari seperti masuk kelas, mengumpulkan tugas, atau memulai diskusi. 3. Melibatkan siswa, mengajak siswa dalam membuat tanda atau prosedur. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, pastikan kelas bersih, terang, dan memiliki ventilasi yang baik. Atur tata letak meja dan kursi agar siswa dapat saling melihat dan guru dapat dengan mudah menjangkau semua siswa. Untuk berikutnya, kurangi gangguan suara dari luar kelas atau dari siswa lain, gunakan alat bantu mengajar yang tidak bising, dan atur waktu istirahat yang cukup. Untuk yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama yaitu jangan berteriak untuk menenangkan kelas yang gaduh dan membuat peserta didik mendengarkan instruksi dari guru. Berikutnya, posisi saat mengajar agar semua siswa dapat melihat dengan jelas. Yang ketiga, sesuaikan volume suara agar dapat terdengar oleh semua siswa tanpa mengganggu siswa lain. Yang keempat, gunakan alat bantu mengajar yang menarik dan variatif seperti gambar, video, atau demonstrasi. Yang terakhir, variasikan kegiatan pembelajaran agar siswa tidak bosan. D. Penggunaan waktu yang efisien. Dengan menggunakan tanda dan instruksi yang singkat, padat, dan jelas, dapat membantu peserta didik untuk melakukan pembelajaran seperti yang diharapkan oleh guru, sehingga waktu yang digunakan menjadi lebih maksimal. Yang kedua, alokasi waktu yang tepat untuk setiap kegiatan. Hindari terlalu banyak berbicara dan berikan kesempatan kepada siswa untuk beraktivitas. Untuk yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Lari cepat, sprint atau lokomotor. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu pembelajaran dimulai dari memahami start, kecepatan, percepatan atau akselerasi, teknik finish.
Yang kedua, lompat jauh. Urutan pengajaran yang dilakukan, awalan, tumpuan, posisi tubuh, di udara, mendarat. 3. Isyarat, syuh, pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, mendribel bola dalam permainan bola basket. Isyarat yang bisa digunakan yaitu mata melihat ke depan atau mendorong siswa untuk selalu melihat ke depan, tidak hanya pada bola. Bola didorong, lutut ditekuk 45 derajat. Yang berikutnya, dribble cepat, dribble dengan kedua tangan secara bergantian, dribble sambil berjalan. Yang kedua, servis dalam bulu tangkis. Pegang raket di handle, shuttlecock di bawah pinggang, dan yang terakhir, kepala raket menghadap ke bawah. Itu aja Kak, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Irma dan Kak Ronald beserta tim Record 2 telah memaparkan hasil diskusinya. Kita berikan applause meriah dulu lah. Kasih jempol-jempolnya kakak-kakak. Oke, baik. Untuk kelompok yang lain silakan menanggapi atau memberi masukan yang positif kepada kelompoknya Kak Ronald. Dipersilakan. Kak Rus? Tidak ada masukan? Oke, baik Kak. Terima kasih. Untuk saya tanggapi nih kelompok Kak Ronald ya dan Kak Irma, Oma. Gacoknya pula jadi satu ya kan. Mantap lah. Keren. Jadi tadi untuk di kelompok Kak Ronald udah langsung dibuat ya kegiatannya, pembelajarannya itu apa dan tahapannya itu apa. Bagus dan memang itulah yang seharusnya dibuat. Tahapannya tadi seperti yang dipaparkan Kak Arina tadi ya, lari sprint ya. Tahapan awalan, startnya sampai ke finishnya, memang itu yang harusnya kita ajarkan sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik. Itu aja, udah bagus, mantap lah pokoknya, keren. Terima kasih. Terima kasih Kak Rus. Masukan dari saya juga sepertinya tidak ada masukan lah, karena tadi dari tahap perhatian dari alokasi waktu pun kelompok Kak Ronald dan tim sudah memaparkan jangan terlalu banyak membuang waktu yang sia-sia dengan banyak cakap kalau bahasanya. Kemudian tadi juga mengenai isyarat atau sudah jelas di situ isyarat yang bisa digunakan pada saat melakukan keterampilan. Kelompok Kak Irma dengan jelas memaparkan bahwasanya ada pendampingan pada saat mereka melakukan gerakan. Oke. Terima kasih buat kelompok Kak Ronald dan Kak Irma dan tim sudah memahami materi dengan jelas. Semoga dapat bisa mengaplikasikan apa yang telah didapatkan atau disimpulkan dari diskusi dari kelompok 2. Selanjutnya sudah datang Kak Rina, Kak Rus. Oke, dipersilakan kelompoknya Kak Rus Minaria. Dipersilakan Kak. Ayo Kak Rina, mana Kak Rina ini? Hilang. Kak Rus nampak? Nampak. Gas. Oke, Kak Rus aja ini. Kak Rus. Oke, baiklah, kami dari kelompok 3. Kakak nanti slide-nya turunkan bisa ya Kak? Bisa. Bisa. Baik, kami dari kelompok 3 dengan 4 orang peserta, saya Rusminaria Malau, dengan Kak Rina Ika Puspitasari, Adi Christopher Saragi, dan Ramadhani Isram. Oke. Ini yang kami bahas tadi, yang kami diskusikan. Kecil kali ya Kak, horketo.
mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Bagaimana cara kita mendapatkan perhatian dari peserta didik? Mendapatkan tanda atau menetapkan tanda atau prosedur. Di sini bisa di zoom dikit Kak, bisa nggak Kak? Terus Wes tuwek soalnya. Menetapkan tanda atau prosedur. Di sini kita akan melakukan komunikasi verbal dan melakukan komunikasi verbal dan non verbal ya. Jadi komunikasi verbal itu contohnya dengan hitungan, misalnya gini, 1, 2, 3 peserta didik melakukan seperti itu ya Kak ya, atau lari ya gitu, mereka melakukan itu komunikasi verbal. Yang kedua komunikasi nonverbal seperti angkat tangan atau tepuk tangan, itu dia yang akan kita ke peserta didik. Jadi mereka kalau kita angkat tangan kalian melakukan apa gitu, kalau kita tepuk tangan apa yang dilakukan, misalnya seperti permainan adiknya mana kan dulu nak? Sepertinya permainan hitam putih gitu kan. Kalau tepuk 2 kali hitam, tepuk 1 kali putih gitu, itu tanda dalam permainan tradisional yang kadang-kadang kita lakukan di dalam kelas gitu. Jadi anak-anak harus tahu, harus kita jelaskan juga semoga sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ini lingkungan. Jadi membuat alat peraga yang menarik perhatian peserta didik. Membuat alat peraga yang menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, meminta peserta didik melakukan sesuatu dengan objek. Contohnya memindahkan bola, gitu dia. Untuk menarik perhatian peserta didik tadi kan. Yang C, memastikan peserta didik mendengarkan dan melihat. Jadi untuk memastikan peserta didik mendengarkan dan melihat, kita harus memastikan jarak guru dengan peserta didik tidak boleh terlalu jauh. Misalnya seperti di lapangan, kita nggak boleh terlalu jauh sehingga mereka dapat mendengarkan suara kita dengan jelas, mendengarkan instruksi guru atau apa yang kita perintahkan, mereka dapat melakukannya dengan baik. Ayo Kak, kenapa turun kali Kak? Udah. Aduh, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jadi kalau untuk memastikan peserta didik mendengar dan melihat, memastikan jarak guru dengan peserta didik tidak terlalu jauh tadi kan, agar mereka dapat. Baru ketika dalam, kecil banget tulisannya nggak kelihatan Kak, dalam ruangan, kita menggunakan video, menggunakan infokus, pastikan itu jelas sehingga anak-anak bisa memperhatikan dan fokus dalam apa tayangan yang kita tampilkan. Jadi peserta didik dapat menjadi lebih fokus. Usahakan tidak ada gangguan juga dari luar, misalnya kelas lain yang ribut, mengganggu, atau di luar ada yang bermain, kita pastikan juga supaya kita kondisikan supaya dari luar tidak ada gangguan. Baru yang kedua, penggunaan waktu yang efisien. Sesuaikan kesusahan berkomunikasi secara verbal dan pada peserta didik. Verbal pada peserta didik katanya kayak gitu. Baru penyajian tugas yang tidak efisien. Mempersiapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Pertama, konten penugasan gerak dilakukan dari yang mudah ke yang sulit. Contohnya gerak
yang mudah ke yang sulit gerak passing. Misalnya kita passing dulu, passing bawah, passing atas, baru nanti kita ajarkan ke yang sulit, passing service, seperti itu dia. Baru pembelajaran dimulai, tugas akan dipraktekkan. Pembelajaran di mana tugas yang akan kita tentukan dulu praktek apa yang akan kita praktekkan, materi apa yang kita akan praktekkan. Jadi di sini urutan pembelajaran yang dilakukan, ruangan yang lebar atau luas akan mendapatkan tantangan. Boleh dilanjut Kak Rina aja Kak Rus, kalau apa? Iya. Kak Rina, silakan Kak Rin. Oke, baik ya Kak. Yang kedua, Loh, Kak Rina ini. pembelajaran di mana tugas akan dipraktekkan, urutan pengajaran yang dilakukan, ruangan yang lebar ataupun luas akan mendapatkan tantangan. Itu contohnya ketika dia terlalu lebar, itu tantangannya nanti ke peserta didik, terlalu jauh dia nanti bermain, jadi tidak mengarahkan ke dekat nama guru. Kemudian ketika ruangan itu sempit, dia tidak leluasa untuk bergerak. Isyarat cue pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Akurat, singkat, tapi penting sesuai dengan peserta didik. Isyarat cue-nya yang bisa digunakan, bola didorong, mata melihat ke depan, atau pandangan ke depan. Ini waktu lari ya Kak. Kemudian lutut ditekuk 45 derajat. Keterampilan gerak yang diajarkan yang kedua, sesuai jenis konten isyarat untuk konsep gerak. Nah, ini bisa dilakukan cue-nya. Ayo tambah lagi kecepatannya. Ini pada saat lari ya Kak. Ayo tambah lagi kecepatannya. Kemudian untuk bermain sepak bola ini bisa, ayo cepat pertahankan area pertahankan untuk daerah kita gitu. Itu saja Kak yang bisa saya jelaskan. Inilah hasil diskusi kami kelompok 3. Terima kasih Kak atas waktunya. Oke, terima kasih buat kelompoknya Kak Rusmina, Lia, dan Kak Rina dan teman-teman. Kita berikan applause dulu kawan-kawan, kakak-kakak sekalian. Baik, mungkin ada yang menanggapi dari kelompok lain? Iya. Coba tampilkan slide-nya. Oke, coba tampilkan slide-nya Kak Rin. Mohon izin Kak Rin. Di bagian perhatian dari peserta didik. Di bagian perhatian. Ya Kak Ronald? Menanggapi kan? Ya, Ronald, oke. Gas Kak Ronald. Iya, terima kasih Kak. Yang kami diskusikan tadi di kelompok kami kan terkait dengan poin kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di situ ada kata kuncinya di kolomnya itu pojok kiri atas, keterampilan gerak yang diajarkan. Kemudian di isyarat atau cue itu adalah keterampilan gerak yang diajarkan. Saya pikir yang kami pahami tadi di kelompok kami, gerak apa yang kita ajarkan? Melompatkah, berjalankah? Spesifik dia kan gitu. Kalau yang punya orang kakak ini buat keterampilan gerak yang diajarkan, konten penugasan gerak ditahapkan dari yang mudah ke sulit. Betul, proses pembelajaran PJOK itu kan dari mudah ke kompleks. Cuman kan nggak dirincikan gerakan apa dia ini. Ambigu kan, pembelajaran di mana tugas akan digerak, perhatikan, ambigu. Nomor 3, isyarat atau cue, akurat, singkat, tapi penting sesuai dengan peserta didik, ambigu. Bagaimanapun juga kan di atas itu keterampilan gerak yang ditanya, Kak. Makanya tadi punya kami diskusikan, begitu juga awalnya tadi. Tapi setelah kami berdiskusi,
keterampilan gerak dalam PJOK itu apa? Kalau di anak SD, lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Kalau di tingkat atas di SMP, lokomotor itu bisa kita arahkan ke lari cepat atau sprint. Kurang lebih seperti itu, Kak. Untuk selebihnya sudah mantap penjelasannya, hanya saja memang tidak dikerucutkan di keterampilan pada poin kedua menahapkan dan di Q di poin ketiga isyarat. Yang lebih seperti itu. Untuk selebihnya sudah mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ronald buat umpan balik yang positif atau masukan yang positif kepada kelompoknya Kak Arus dan tim. Nanti dipersilakan Kak Rina, apa yang menjadi masukan dari Kak Ronald, boleh nanti saling kolaborasi, karena nanti ini bisa menjadi bahan kakak untuk melakukan pembelajaran di satuan unit yang kita tempat kita bertugas. Jadi saya juga tadi melihat di tahap perhatian dari peserta didik itu ada di bagian terakhir penggunaan waktu yang efisien itu tolong dirincikan ya bagaimana ya Kak, yang seperti apa dia, karena tadi ada bahasa tidak efisien ya, ada tadi bahasa tidak efisien, coba itu mungkin salah ini ya, mungkin salah ketik, coba nanti diiniin lagi, diperbaharui. Untuk sejauh ini semuanya dari kelompok Kak Arus sudah baik. Semoga tadi udah penampilan dari Kak Irma bisa menampilkan ataupun bisa ATM, amati, tiru, bisa kita modifikasi untuk Google dokumen kita hari ini. Terima kasih buat kelompok Kak Arus Minaria dan tim, kita berikan sekali lagi applause. Selanjutnya untuk kelompok terakhir ada kelompok Kak Jackson, dipersilakan untuk kelompok Kak Jackson. Waktu kita sudah lewat, silakan Kak Jackson. Ada Kak Jackson, ada Kak Pauji, ada Kak Lili, ada Kak Salim. Perwakilan saja yuk, supaya kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Mana nih kelompok berikut 1 ini? Kak Jackson, Jackson dulu. Kak Jackson masih mau bersamai Kak Salim. Kak Leli ada? Kak Leli? Tadi saya lihat ada diskusi kok di dalam ininya, di dalam roomnya. Kak Jackson, bolehlah Kak Jackson. Kak Leli ya, kedengaran. Ayo Kak Leli, silakan. Bu Jackson tadi yang nulis itu Kak Erik. Kak Jackson. Iya. Ya, inilah pembagian tugasnya, siapa tadi pembagian tugasnya? Nampak Kak? Kak Jackson, ada Kak Jackson, ada Kak Leli, ada Kak Salim, sama Kak Boji. Yuk, salah satu yuk. Supaya kelompok yang lain bisa menanggapi, karena kan intinya yang kita kerjakan ini semuanya harus sempurna. Jadi jangan ada yang hanya satu aja kan. Seperti Kak Ronald tadi menanggapi kelompok Kak Arus, dapat umpan balik yang positif. Pak, syuting kita mana? Kak Leli. Oke, nampak Kak? Belum Kak, belum. Nah, Jackson berarti ya. Untuk kakak-kakak yang lain bersabar ya. Kita tunggu 5 menit ya Kak Leli. Iya Kak ya. Tadi janjinya Jackson ini karena saya bilang oke katanya tadi.
Ringan mungkin tuh Kak. Di sini agak mendung sih memang. Oke, kita lanjut aja Kak Lili ya. Oke. Izin share screen-nya Kakak. Baik kakak-kakak sekalian, pesan kuncinya dari yang kita pelajari hari ini, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi, dalam peningkatan efektivitas pembelajaran PJOK, ada 3 hal penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang pertama tadi adalah mendapat perhatian peserta didik, kedua mengembangkan konten, dan yang ketiga mengkomunikasikan isyarat. Ini sangat penting pada proses pembelajaran yang kita lakukan ya kakak-kakak. Ikan kata kuncinya ini kakak-kakak. Kita lanjut. Oke, masuk kita ke tahap refleksi kakak-kakak sekalian. Boleh Kak Irma? Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Dipersilakan Kak Irma untuk refleksi kita hari ini. Ya Kak, terima kasih Kak. Sedikit aja ya Kak, mungkin informasi baru mengenai pembelajaran kita hari ini, mungkin tentang isyarat atau cue, bahwa sepertinya sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya isyarat di pembelajaran PJOK itu sangat penting. Contohnya seperti yang kemarin saya bilang, fluid. Kalau guru PJOK tidak memiliki fluid, kayaknya sepertinya lucu gitu Kak. Jadi itu salah satu contoh isyarat yang bisa kita lakuin sebagai guru PJOK Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Irma. Kita kasih jempol semuanya kawan-kawan, kakak-kakak sekalian. Oke. Oke Kak Ronald, nggak apa-apa Kak. Yuk Kak Eva, silakan menyimpulkan Kak refleksinya. Apa yang Kakak dapatkan di tatap maya kita yang terakhir ini sebelum tatap muka. Untuk Kak Eva. Terima kasih Kak. Dengar Kak? Dengar Kak. Informasi baru yang menarik bagi saya yaitu tentang pembelajaran gerak dalam PJOK, mulai dari yang mudah sampai ke yang sulit gitu Kak. Jadi bertambah pengetahuan saya ya Kak dalam biar nanti saya kayak yang tadi Kak ada isyarat udah dikasih tahu sama Bang Ronald tadi, Kak Ronald tadi. Jadi apa dia? Jadi udah tahu, saya makin tahu gitu Kak. Udah, terima tambah kasih. Lagi infonya ya Kak ya, tambah lagi ini ya pengetahuannya ya Kak. Oke, terima kasih buat kakak-kakak sekalian. Kemudian, nah ini refleksi yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam? Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Bolehlah Kak Ronald atau Kak Ronald lagi jaringan ya. Kak Rina, boleh Kak Rina? Baik Kak, terima kasih. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Banyak ya Kak ya yang perlu kita pelajari.
dalam penyajian ini, karena semakin kita mendalami suatu pelajaran, kita semakin tahu apa yang akan kita lakukan nanti. Udah, itu aja Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Rina. Kita kasih dulu jempol-jempolnya kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak semua, pada akhir sesi kita ini, kakak-kakak diharapkan peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman ataupun temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberi inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas geraknya. Jadi kata kuncinya tadi dalam diskusi tadi, kita dapat ilmu baru dari teman kita dapat pengetahuan baru juga, mendapat trik baru juga. Semoga hasil diskusi tadi bisa kita ingat dan bisa kita terapkan lebih cepat di satuan pendidikan kita. Oke, baik. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selesai kita hari ini kegiatan kita di tatap maya yang ke-11 ya. Jadi setelah ini tidak ada lagi tatap maya, yang ada tatap muka minggu depan. Habis tatap muka baru kita tatap maya lagi kakak-kakak ya. Oke, terima kasih buat kakak-kakak semua sudah membersamai kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi bekal kita dalam bekerja, dalam menerapkan pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih efektif kepada peserta didik kita. Oke, untuk itu kakak-kakak, kita tutup dengan doa, kemudian nanti yang terakhir foto bersama. Dipersilakan Kak Epa menutup kita dalam doa, Kak Epa. Terima kasih Kak. Sebelum gimmick kita berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kak Irma bisa ngambil kita foto Kak? Ya Kak Ronald? Bisa Kak, bisa Kak. Bentar ya Kak Irma. Raise hand Kak Ronald. Ada yang mau tanya Kak Ronald? Iya Kak, untuk hari Minggu fixnya mulainya jam berapa Kak? Jam 8 kah? Jam 1 kah? Gimana gitu ceritanya? Oke, bentar ya Kak Ronald, saya matikan dulu recordnya Kak Ronald. Boleh ya? Boleh Kak Ronald? Kita matikan dulu recordnya ya. Kak Irma, boleh sesi foto, habis itu saya matikan record, nanti saya sampaikan pesan-pesan yang penting. Open kamera semua kakak-kakak yang terkasih. Kakak-kakak guru PJOK yang Berdiri Serdang. Empat semua nih. Gayanya gimana nih Kak? Dari Kak Ronald dulu. Kak Ronald kayak mana Kak? Gayanya Kak? Oh, kata Kak Rus seperti ini atau kayak gini, lobe. Yang mana Kak ini? Oke lah. Tembak ya. Oke. Kak Irma izin nanti kena tegur. Nanti yang ASN kena tegur. Ayo. 1, 2, 3. Kali lagi ya Kak. Oke, boleh Kak. Senyum Pepsodent. 1, 2, 3. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Irma, kakak-kakak yang lain. Saya matikan dulu recordnya ya. Siap Kak. Stop recording.